Shalom, selamat pagi pada semua saudara. Selamat bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulakan renungan singkat ini. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau ada dan bersama dengan kami. Tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Dan bersyukur Bapa di surga, reality Kau bersama dengan kami, berikan kami pengharapan bahwa apa yang kami hadapi setiap hari dalam kehidupan kami, wah luar biasa, Tuhan berserta dengan kami dan Tuhan membantu, menolong, malah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, hari ini Kau yang mengenal firman-Mu, Engkau yang berbicara di hati kami, Kau nyatakan kebenaran firman-Mu dan berikan kami terang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pada pagi hari ini saya mau bawa kita untuk melihat firman Tuhan dalam pasal 3, Yohanes pasal 3, dan satu ayat yang sangat istimewa dalam ayat ini adalah yang sudah menjadi ayat hafalan bagi ramai orang-orang percaya, mungkin sejak dari sekolah minggu lagi, ialah pasal 3 ayat 16, yaitu firman Tuhan berbunyi, dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Renungan singkat pada hari ini saya mau membawa kita untuk melihat ayat ini dalam konteksnya ketika Yesus berbicara, mengatakan tentang ayat yang ke-16 ini, yaitu apabila ada seorang pribadi bernama Nikodemus, dia telah pergi bertemu dengan Yesus secara diam-diam, secara sembunyi, tidak diketahui oleh rekan-rekannya, dan bertanya secara pribadi dengan Yesus. Mungkin banyak persoalan yang dibawa oleh Nikodemus tentang pengajaran ataupun hal-hal yang telah dia lihat, apa yang Yesus lakukan dan katakan ketika mengajar di bait Allah atau di tempat-tempat awam. Nah, seperti Nikodemus sama seperti ramai antara orang-orang yang percaya, merasa sekarang ini juga, yang sangat jujur untuk mau bertanyakan kepada Yesus, mau bertanyakan kepada Tuhan, apa sebenarnya keselamatan yang diberitakan oleh Yesus, ataupun apakah berita Injil yang sebenarnya diberitakan atau dibawa oleh Yesus Kristus. Karena Yesus memberitakan, kita tahu bahwa ketika Yesus mulai dia membawa berita Injil, atau dia dengan maksud lain, Yesus membawa berita gembira. Dia katakan ini berita gembira, dengarkanlah berita gembira. Jadi orang-orang bertanya-tanya, apakah berita gembira tersebut? Saya sudah jelaskan dalam renungan singkat sebelum ini, dalam video yang saya sudah upload, tentang apakah berita Injil itu, yaitu bila Yesus ada di situ, bila Yesus ada bersama, atau dalam situasi kita dia ada. Kalau Yesus ada, itulah berita gembiranya. Jikalau itu masalah, ya pasti diselesaikan. Kalau itu penyakit, pasti disembuhkan. Kalau itu kelumpuhan, pasti orang itu boleh pulih dan boleh berjalan semula. Dan jikalau itu kematian, dan Yesus boleh membangkitkan. Maksudnya jikalau Yesus ada, tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Itulah berita gembira. Dan karena Yesus ada dan ada bersama dengan kita, kita memiliki segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Termasuk keselamatan. Karena apa yang Yesus berikan, bukan hanya dia ada, tapi dia berkorban untuk kita, mati di kayu salib bagi pihak kita. Haleluya. Karena kita lihat ini dalam ayat yang saya suka untuk kita lihat, dalam ayat yang ke 13 bermula. Ayat 13 berbunyi seperti ini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dari Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan dia katakan pada ayat ke-14 ini yang sangat penting, saya membawa untuk saudara untuk melihat ini, karena ini laksinambungan ayat yang ke-16 berikutnya. Dia katakan begini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan ayat yang ke-16 dia katakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Nikodemus bertanya, bagaimana dia boleh diselamatkan? Yesus berbicara tentang hal-hal yang bagi Nikodemus terlalu tinggi arasnya. Dan hingga Yesus mengatakan, jikalau saya berbicara tentang hal duniawi pun kamu tidak boleh memahaminya, bagaimana jika saya berbicara tentang hal-hal rohani? Karena
Nikodemus mempersoalkan tentang apa itu kelahiran kembali. Dia katakan, Yesus mengatakan harus dilahirkan kembali. Dia kata bagaimana itu mungkin terjadi. Mungkin dia berpikirkan bagaimana seorang yang sudah dewasa, mungkin sudah berumur seperti dia, untuk masuk semula ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Karena konteks yang dia pikirkan adalah konteks secara fisikal atau secara manusiawi, secara biologi. Tapi Yesus berbicara tentang hal-hal rohani. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh ini sangat luar biasa. Bagaimana orang ini atau seorang itu boleh dapat diselamatkan. Yaitu dia analogikan, dia samakan seperti apa yang berlaku di perjanjian lama pada waktu Musa meninggikan ular di padang gurun. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Kita baca daripada ayat yang keempat. Ya, katakan begini. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruh pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini sangat begitu, saya katakan nama bahasa Inggris plain, yaitu orang yang dipagut ataupun orang yang telah dipatok ular tedung ini, ramai sudah yang mati, tapi yang dalam keadaan kesakitan, mungkin dalam proses untuk mati. Jikalau mereka hanya melihat dan memandang kepada ular tembaga yang diletak di atas tiang oleh Musa, mereka akan tetap hidup. Maksudnya mereka sembuh. Yaitu tindakan mereka hanya dengan melihat saja. Dan inilah yang saya percaya yang coba dijelaskan oleh Yesus kepada Nikodemus. Dia katakan dalam ayat yang ke-14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Haleluya. Dia tekankan sini anak manusia harus ditinggikan. Satu proses, satu tindakan, satu pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendapat imbalan ataupun ganjaran yang ayat yang ke-15 dia katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal. Saudaraku, percaya. Ialah kita percaya pada Yesus, kita diselamatkan. Tetapi sebelum itu, dia harus ditinggikan. Orang-orang Israel boleh disembuhkan bila melihat ular tembaga. Tapi sebelum itu ular tembaga itu perlu ditinggikan oleh Musa dahulu. Dan saya percaya Tuhan melalui Musa telah memberikan gambaran keselamatan yang dinubuatkan akan terjadi 1500 tahun selepas zaman Musa, yaitu zaman kita. Itu melalui Yesus Kristus. Perkataan harus, maksudnya ini adalah satu syarat yang sangat-sangat penting, bahwa memberikan percaya ataupun iman kita berarti. Banyak orang percaya, tapi percaya pada benda-benda ataupun perkara, mungkin juga kepada hal-hal yang tidak memberikan jaminan. Tapi Yesus memberikan jaminan bahwa apabila kita memandang kepada Dia yang ditinggikan atau yang disalib oleh kematian Kristus Yesus, kita diselamatkan. Karena kita tahu bahwa melalui kematian Kristus segala dosa-dosa kita diampuni. Inilah satu pengorbanan yang Yesus berikan kepada kita,
untuk mengambil segala penghukuman yang sepatutnya kita yang terima. Tapi Yesus mengambil ini untuk bagi pihak kita. Ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Bila firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Yesus, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus telah mengambil dosa-dosa kita. Dia tidak tahu, dia tidak berdosa, malah dia tidak mengenal dosa. Dia tidak pernah melakukan dosa. Tetapi dia dihukum seperti orang berdosa. Dia menjadi dosa. Supaya Anda dan saya yang berdosa dapat menerima. Atau kita mengalami kebenaran oleh Allah. Ini yang Yesus lakukan. Jadi dia harus ditinggikan. Jadi perkataan ditinggikan sini adalah penghukuman. Nah, kita tahu bahwa cara penghukuman oleh orang-orang Roma adalah melalui disalibkan. Yesus dihukum supaya Anda dan saya mengalami pembenaran. Wah, luar biasa. Dan firman Tuhan mengatakan ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah. Dia menekankan tentang kasih Allah. Semua ini Tuhan, semua ini Bapa di surga lakukan karena dia sangat sayang dengan kita. Dia telah memberikan, kata-kata di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apabila ular ditinggikan, Yesus ditinggikan, dan orang Israel melihat pada ular, mereka tetap hidup. Bila kita melihat Yesus, percaya pada dia, kita mengalami keselamatan, kita mengalami hidup yang kekal. Dan semua ini karena kasih Allah yang luar biasa. Nah, saudaraku, mungkin kamu tertanya-tanya, mengapa ular? Mengapa Yesus disamakan, dinubuatkan pada waktu zaman Musa itu ular? Kenapa ular yang ditinggikan? Bukankah ular itu memberikan konotasi negatif ataupun memberikan satu simbolik tentang dosa? Malah di perjanjian lama, di kitab Kejadian itu menggambarkan tentang iblis. Saudaraku, dengar ini baik-baik. Yesus tidak silap. Bila dia merujuk, dia menyamakan dirinya seperti ular, ditinggikan di padang gurun. Dia katakan demikianlah anak manusia juga perlu ditinggikan. Dia tidak salah, karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yang melakukan dosa adalah Anda dan saya, kita. Yang memiliki sikap ular itu Anda dan saya. Tapi Yesus memilih untuk mengambil semua hukuman ini yang sebenarnya diletakkan dan dibebankan kepada ular. Saya katakan ular ini secara figuratif, supaya Anda dan saya diselamatkan. Yesus membiarkan dirinya dilihat seperti ular, supaya Anda dan saya dilihat oleh Bapa sebagai anak-anaknya. Yesus adalah anak Allah, tapi dia dihukum seperti ular, supaya Anda dan saya yang secara figuratifnya adalah seperti ular, tapi dilihat oleh Bapa seperti anak. Karena Yesus mengambil segala kutuk ular ini daripada kita dan meletakkan pada dirinya. Sebabnya apa? Yang ditinggikan di padang gurun adalah ular. Ketika Yesus ditinggikan di kayu salib, dia menjadi dosa, seperti yang firman Tuhan kita baca tadi, sebentar tadi. Dia menjadi ular, supaya Anda dan saya boleh menjadi anak Tuhan. Wah, luar biasa. Kasih Tuhan sangat luar biasa. Kita tidak dapat bayangkan betapa sangat-sangat Tuhan sayang dengan kita, sehingga anaknya yang tunggal, yang dikasihinya, dilepaskan, supaya Anda dan saya dapat diperolehinya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Selama singkat kami pada pagi hari ini, kami percaya Bapa di surga, walaupun hamba-Mu selesai di sini, tapi saya percaya Engkau memberikan hikmat, malah memberikan kami pewahyuan betapa besar kasih Allah kepada kami, dan bagaimana kami dapat melihat bahwa Yesus Kristus yang disalibkan, ditinggikan itu adalah berbicara tentang diri kami yang dihukum. Yesus menggantikan tempat kami,
Supaya kami yang sebenarnya dihukum, tapi Yesus dihukum supaya kami mengalami keselamatan. Terima kasih Bapa di surga. Kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sehingga bertemu lagi saudaraku dalam pertemuan kita akan datang. Kasih karunia Allah, damai sejahtera dari Yesus Kristus berserta kita selama-lamanya.